59 titik ladang ganja di kawasan Bromo ini akhirnya berhasil terungkap. Temuan ladang ganja di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Ladang ganja di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Temuan ladang ganja di area Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Publik kini dihebohkan dengan penemuan sekitar 59 titik ladang ganja di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Jawa Timur. Berbagai tanggapan pun muncul dari publik terkait ladang tersebut. Ada yang mengaitkan dengan larangan penerbangan drone di kawasan tersebut karena takut ladang ganja diketahui oleh publik. Menarik. Kemudian, ada juga yang menduga bahwa ditutupnya pendakian di awal tahun dikarenakan saat itu adalah musim panen dari ladang ganja yang tersembunyi itu. Lalu, benarkah demikian? Sebenarnya, dalam kasus ini ada sisi dramatis yang membuat saya cukup bimbang dan kasihan untuk membahasnya. Apa itu? Bagian itu nanti saya spill di akhir saja. Oke, kita bahas yang soal dugaan liar tadi. Merespon berbagai dugaan liar yang muncul di media sosial, Kepala Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Rudi Janta Cahyanugraha, memberikan klarifikasi terkait berita viral penemuan tanaman ganja di kawasan TNBTS yang mengaitkan temuan tersebut dengan larangan penggunaan drone di kawasan wisata itu. Rudi Janta pun memberikan penjelasan secara rinci. Pertama, lokasi temuan tanaman ganja tidak berada di jalur wisata Bromo maupun Semeru, melainkan berada di sisi timur kawasan TNBTS yang berjarak sekitar 11 km. Kemudian, jalur pendakian Gunung Semeru berada di sisi selatan dengan jarak sekitar 13 km. Kemudian yang kedua, terkait aturan larangan penerbangan drone di jalur pendakian Gunung Semeru, dikatakan telah berlaku sejak tahun 2019. Hal itu tertuang dalam SOP tahun 2019 tentang pendakian Gunung Semeru di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Kemudian Rudi Janta menegaskan pelarangan ini bertujuan untuk menjaga fokus pendaki agar tidak terbagi dengan aktivitas penerbangan drone yang berpotensi membahayakan keselamatan pengunjung, mengingat jalur pendakian cukup rawan. Kalau yang ini cukup menarik ya. Karena kenapa dimulainya 2019? Entahlah. Ketiga, aturan tarif penggunaan drone di kawasan TNBTS merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2024 tentang jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Aturan ini mulai berlaku secara nasional pada 30 Oktober tahun 2024. Rudi Janta juga menjelaskan kebijakan mewajibkan pendamping atau pemandu dalam pendakian Gunung Semeru merupakan bagian dari pemberdayaan masyarakat dan komunitas sekitar. Selain itu, adanya pemandu dirasa akan lebih memberikan interpretasi yang lebih baik karena bersumber dari masyarakat lokal. Kemudian, terkait penutupan pendakian Gunung Semeru pada awal tahun, yang dikatakan sebagai musim panen. Rudi Janta mengatakan bahwa itu merupakan kebijakan rutin yang dilakukan untuk keselamatan pengunjung. Kenapa? Rudi Janta menyebut bahwa awal tahun seringkali bertepatan dengan musim hujan di Indonesia. Curah hujan yang tinggi, angin kencang, badai, dan resiko tanah longsor membuat pendakian menjadi berbahaya, sehingga pendakian ditutup pada awal tahun. Kemudian pernyataan serupa juga disampaikan oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang membantah terkait isu keterlibatan pihak TNBTS pada ladang ganja yang ditemukan di kawasan itu. Raja Juli menegaskan bahwa penemuan ladang ganja tersebut merupakan kerjasama Kemenhub, dalam hal ini Balai Besar TNBTS, dengan pihak kepolisian. Kemudian, Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Satyawan Pudiatmoko menjelaskan bahwa ladang itu merupakan temuan lama, tepatnya pada September tahun 2024 oleh pihak kepolisian.
Kemudian, pihak Taman Nasional TNBTS membantu mengungkap area lahan yang ditanami ganja tersebut. Pihaknya menurunkan petugas Polhut hingga Manggala Agni untuk mengecek lokasi dengan menggunakan drone. Ini berarti drone yang digunakan untuk menemukan ladang itu adalah milik TNBTS atau petugas itu sendiri. Kemudian, Kepolisian Resor Lumajang juga telah menetapkan 4 tersangka sehubungan dengan adanya ladang ganja di TNBTS. Keempat tersangka pemilik lahan ganja merupakan warga Desa Argosari, Kecamatan Senduro, Lumajang, Jawa Timur, dengan inisial N, B, Y, dan P. Mereka ditangkap dengan barang bukti tanaman ganja sebanyak 41.000 batang. Wah, lumayan juga ya. Kemudian selain keempat tersangka tadi, ada 2 warga Desa Argosari lainnya, yakni berinisial S dan J, yang turut ditangkap polisi atas dugaan penanaman ganja di 5 titik Gunung Semeru. Kedua orang tersebut diketahui bekerja sebagai petani dan mengaku merupakan suruhan dari seorang dengan inisial E yang kini masih dalam pencarian polisi. Nah, ini nih yang terakhir yang saya katakan tadi membuat saya bimbang dan sedikit kasihan untuk membahasnya. Karena S dan J ini mengaku mereka diiming-imingi uang sejumlah 15 juta rupiah untuk menanam ganja. Upah tersebut dijanjikan diberikan setelah panen. Akan tetapi, hingga saat ditangkap oleh pihak kepolisian, S dan J mengaku baru dibayar sebanyak 2 juta rupiah. Ya, kasihan juga ya. Kasihan gak sih? Gimana menurut kalian? Silakan tulis jawaban kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa.